awak ganal umurnya tuha, membawa pedang tapi lain tali. Apa kabar keluarga semua? Selamat datang di Ragam Usaha hari ini. Hai keluarga, wow kali ini Eva ada di Desa Bindrang, Kecamatan Lokpaikat nih. Hari ini nih kita akan melihat berbagai macam usaha. Sebab yang akan kita datangin kali ini merupakan salah satu wadah para ibu-ibu rumah tangga yang bisa memanfaatkan tanaman obat untuk menjadi camilan hingga minuman yang sangat bermanfaat juga nih bagi keluarganya. Nah keluarga, kali ini Eva sudah berada nih sama Bude. Kali ini kita akan membuat apa Bude? Jamu Bude. Nah, usaha pertama yang akan kita kulik nih keluarga adalah usaha pembuatan jamu. Dan bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah kunyit, jahe, sirih, serai, asam jawa, dan gula merah. Nah, jadi keluarga kunyit, jahe, segala macam bahan-bahan utama tadi harus kita bersihkan terlebih dahulu. Pertama-tama, kita harus membersihkan jahe dan kunyit dulu nih keluarga. Untuk mengupas kunyit, keluarga disarankan pakai sarung tangan ya. Karena warna kuning dari kunyit sangat mudah nih untuk ketransfer pada benda di sekitar kita termasuk tangan. Dan untuk pengupasan jahe ya memang lebih sulit sih. Ini karena bodi si jahe ini semok wan bohe-bohainya lah keluarga lah. Banyak banget liliwakannya. Nah, jadi keluarga Eva ingin mencoba tapi dari hal yang kecil dulu terlebih dahulu. Tapi keluarga di rumah juga harus hati-hati ya untuk pengupasan kali ini. Sebab selain karena menggunakan pisau, pengupasan kali ini juga harus teliti agar tidak banyak jahe atau kunyit yang terbuang saat pengupasan. Setelah dikupas kemudian kita potong kecil-kecil deh keluarga. Jangan lupakan juga nih untuk potong serainya juga ya. Jadi keluarga tadi jahe udah dibersihkan. Terus tuh kunyit lah udah jalan. Kunyit dan serai. Kita cuci terlebih dahulu biar lebih bersih. Step selanjutnya dicuci deh. Sekalian juga untuk cuci sirihnya. Sembari dicuci dan ditiriskan, Eva dan Bude akan mengambil sari asam jawa terlebih dahulu nih. Caranya adalah asam jawa dicampurkan dengan air, lalu dikacak-kacak kayak keluarga kayak kita rajin bola calapan toh. Nah, pengambilan sari asam jawa ini berfungsi agar mengurangi residu serta untuk rasa tambahan saat dihaluskan bersama dengan bahan-bahan lain nanti. Kemudian kita blender deh, masukkan jahe, kunyit, serai, serta sari asam jawa juga. Kita blender sampai terlihat halus, sampai lanik keluarga sampai berubah banget warnanya. Nah, kelihatan kalau sudah pindah menguning. Setelah dihaluskan, lalu kita saring. Nah, disinilah part dimana sirih masuk nih keluarga, join aja gitu dianya. Daun sirih ini dimasukkan di akhir dan tidak dihaluskan juga karena dia punya rasa yang super kuat, menyengat serta aromatik. Sehingga hanya sebagai pelengkap dalam jamu ini, tapi tentunya tidak akan menghilangkan khasiat dari semua bahan yang tercampur pula. Nah, jadi keluarga untuk jamu-jamuan kata Bude harus pakai panci yang spesial aluminium. Iya. Spesial kayak aku. Sekarang stepnya adalah rebus. Usai disaring, langkah selanjutnya tinggal dimasak deh. Ditanggar ke kompor dengan api yang sedang-sedang saja ya keluarga. Lalu ditunggu hingga benar-benar mendidih. Kada lawas-lawas jopang keluarga, satu mat aja. diaduk lah. Diaduk. Iya. Kira-kira berapa menitan nih? Waktunya 10 menit paling ini. Oh 10. Baru 1 menit aja lah. Oh iya. Untuk produksi sehari Pian bisa sampai berapa? Kalau sehari itu kadang 30 botol. Sehari 30? Kadang lebih kayak itu. Kan tergantung konsumen mintanya banyak kayak itu. Tapi lebih yang minimalnya itu 25, 30 kan. Oh iya. Sekitar 20-an ke atas lah berarti lah. Oke. Nah, jadi keluarga ini jamunya. Sembari kita tunggu dulu selama 10 menit, kita akan break sejenak. Ada keluarga.
Nama ulun Erni Agustina, biasa dipanggil Ibu Erni. Usaha saat ini usahanya catering Ajra. Tapi di sini ada kami kawan-kawan dari PKK, biasanya kami bikin stik labu, brownies kering. Sekarang ada brownies kering dari jahe. Terus ada jamu bude, ada susu kedelai, ada 2 macam lagi jamu yang tapi nama jamunya Solotip. Itu kecuali biasanya ada acara-acara tertentu, maksudnya kayak ada kemarin kayak Expo, Tapen Expo ada pesan kayak gitu. Tapi kalau bukan diproduksi hari-hari untuk yang lainnya. Untuk yang PKK tadi belum tiap hari produksinya. Oh, emang di tempatnya di sini. Karena di dalam PKK kan aku ketua Pokja 3. Jadi yang bikin ini kan Pokja 3. Nah, jadi keluarga ini adalah jamu yang sudah mendidih ya, Bu Dela? Nggih. Nah, jadi jamunya nih kada kala langsung diproses untuk step selanjutnya karena harus didinginkan ya, Bu De. Nah, tapi sembari mendinginkan, Eva akan melakukan pekerjaan lain. Jadi kali ini Ulun bersama dengan siapa dulu? Ibu Erni. Ibu Erni. Jadi Eva dan Ibu Erni akan apa, Bu? Membungkus cateringan. Membungkus. Kita akan membungkus catering. Hari ini ada cateringan. Rendang daging itu. Ini rendang daging. Wow. Ini ada rendang daging, ini Lodeh nangka. lodeh nangka. Ini hintalon yakin? Tapi hintal apa? Telur ayam. Telur Hintalu ayam. Masak kuning. kuning, ada hintalu masak kuning. Ini sambal hijau. Sambal hijau. Ini perkedel lah. Perkedel kentang. Ini apa menunya kayak masakan Padang gitu Iya. lah. Wow. Kalau warga di rumah siapa yang nggak tahu nasi Padang? Ngeler lo. Udah Eva bilang kan, hari ini Eva mendatangi banyak banget usaha. Kali ini Eva pindah haluan nih ke usaha catering. Sayangnya kita nggak bisa lihat prosesnya nih keluarga, karena makanan udah masak semua, tapi nggak apa-apa. Eva akan berpartisipasi untuk ikut ngepack makanan catering pesanan orang ini. Catering sudah lawas, sudah puluhan tahun lebih. Tapi biasanya dari Kodim pesanan. Terus dari ini kecamatan, kantor desa, tetangga di sini. Dulu aku punya warung sebelum kerja kan dulunya. Kalau kerja ini baru 2 tahun ini aja. Dulunya warung, warungnya di depan perumahan. Nah, habis dari itu kadang ada pesanan orang catering, coba-coba buka catering. Alhamdulillah ada aja pesanan. Dari harga 7.000 sampai harga 20.000. Kayak rendang tadi 7.000 lah, Bu. Nah, kalau rendang 30.000. Kalau nasi kotak 30.000 rendang. Kalau snacknya itu harga 15.000. Tergantung menu. Kalau wadah 2 aja, air putih yang gelas yang cangkir itu bisa itu 7.000. Tergantung menu, tergantung berapa endek orang kan mintanya berapa harganya. Jadi keluarga satu plastik ini ada 1 tatak daging. 1 potong daging. 1 potong daging. Pernah kalau snack dulu pernah sampai 461 kotak. Pas mau hari raya kemarin lah. Kalau nasi bisa sampai 200-300 pernah. 0813 46 34 09 36 kalau mau pesan di catering Ajra silahkan. Apa si karyawan, Bu? Ada tuh karyawan, termasuk Bude juga. Itu tuh 2, 3. Berarti 3. Bapak sama aku. Ada Pang nyaman aja kakawanannya semuanya. Apakah kawanan di sini juga karyawan Gian?
Sebagian. Nyaman aja bagiannya kan kada susah-susah, kada repot-repot orangnya. Semuanya nyaman-nyaman. Gampang kami kerjasamanya, jadi alhamdulillah bisa lancar. Ini daun apa yuk keluarga? Daun sengkong. Daun singkong. Pucuk gumbili. Pucuk gumbili. Jadi ini di sumap ya lah. Iya. Dijarang. Direbus. Dijarang. Jadi Biasalah. cara pakainya. Nah, ada dua hemon. Nasi kita bungkus. Ini lapisan. Nah, jadi keluarga isi catering punyanya Ibu Bu Erni. Ibu Erni ini Adra namanya. ada nasi. Nasi yang sudah Dikemas. sudah dikemas. Terus tuh ada apa, Bu? Ini telur. Telur. Ini taruhnya daging rendangnya. Rendang tadi. Oh, di sini juga anakannya. Ya, ini lalapannya. Lalapannya ada. Sambalnya. Sambalnya pakai wadah ini nah keluarga. Taruh perkedel di Oh, sampingnya. perkedel sampingnya. Nangka, sayur nangka. Ada sayurnya juga. Terus tuh Minumnya Oh, air mineral. Terus sama Ada ini pisang. banana dan kerupuk belanjo. Nah, jadi ini hibak mana keluarganya nah. Look at this. Rasa makanannya harus dijamin, kebersihannya harus dijamin. Harga, ya kalau bisa ada yang minta yang murah, disiapkan juga, yang penting bisa. Oh, berarti kita kalau by request misalnya anak catering nasi cuma dengan Duitnya, misalnya harga 20 ribuannya buat duit un ada 15.000, bisa itu. 30 kalau pesanan orang 50 kotak, itu kalau harga 30 1.500.000. Jadi itu kan belanjanya ya mungkin jutaan lah, sejutaan, tapi kan nanti ngasih karyawan lagi potong-potong yang lain, kurang lebihnya dipotong lain-lain, dikurangi yang lain, kurang lebihnya ada aja masuknya 300.000 kah kayak gitu. Untuk catering aja supaya lebih maju, supaya lebih dikenal di masyarakat dengan luas. Harapan untuk teman-teman supaya pembuatan sticknya, browniesnya, yang lain jamu bude supaya bisa tiap hari pelanggannya banyak. Nah, jadi keluarga, Eva tadi sudah membungkus catering Azra. Nih, tadi isinya banyak banar. Sekarang karena tadi kita awalnya pembuatan jamu, jadi langsung saja kita kembali. Balik lagi ke pembuatan jamu nih keluarga. Sekarang jamunya sudah dingin. Nah, step selanjutnya Eva dan Bude akan melakukan penyaringan kembali. Hal ini berfungsi agar saat konsumen menikmati jamu ini tidak akan ada gerindil-gerindil yang nyangkut di mulut gitu. Nah, jadi keluarga kita kembali ke perjamuan. Jadi ini karena sudah tadi kan mendidih, terus tuh mendidih ya menggurak lah. Terus tuh didinginkan sampai kada panas lah Budela. Terus tuh kita saring. Agar konsumen nantinya lebih nyaman untuk menikmati jamunya. Ini bedatannya lah Bude. Cukup. Kita masukkan ke botolnya, biar. Oh, lawan itu juga? Biar pakai. Ini ukuran berapa ya Bude? Botolnya Bude? 500 mili. Sampai hibak manakah atau? Hibak semua, hibak sampai terfull. Ini kayak ini? Lagi. Ya. Wow, full lah 500 mili.
jadi keluarga, ini botolnya ukuran 500 ml. Jadi cukup simpel lah bola jamu. Bahannya nyaman aja didapat ya kalau ditanam seorang. Pembuatannya juga cukup mudah. Nah, jadi mun misalkan keluarga ada yang perlu jamu bisa bola seorang, atau dengan pengolahan yang simpel bisa menjadi cuan untuk keluarga di rumah. Usaha selanjutnya akan kita cari tahu adalah pembuatan stik labu. Stik labu gimana tuh ya? Nah, jadi bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk pembuatan stik labu ini adalah labu atau waluh kuning. Tentu saja ya keluarga, karena dia adalah bahan utamanya. Kemudian tepung terigu, telur, santan, garam, mentega, serta penyedap rasa. Nah, jadi keluarga, kali ini ada usaha lain lagi nih di tempat yang sama juga. Kali ini Eva sudah bersama dengan Kak Susi dan Kak Iyut. Nah, kali ini kita akan membuat apa, Kak? Stik labu. Stik labu. Wow, stik dari labu berarti lah. Oke, dari labu. Apakah bahan yang harus kita siapkan? Bahannya tepung, Oke, tepung. labu, telur, terus santan, garam, mentega, dan roiko. Oh, Royco. Labunya kita kukus dikukus. Oh, jadi ini labunya tuh dikupas dulu kah? Terus dikukus. Kira-kira pengukusan tuh berapa menit? sekitar 10 menit lah. 10 menitan lah sampai lembek ya lah. Sampai lembek. Terus nanti tuh dihaluskan. Oh, Terus dihaluskan. dicampur sama tepung, telur, sama bahan-bahan yang lainnya. Yang ada di sini adalah lawan Raiko ya tadi buat mentega situ juga berarti. Mentega. Oh, telur, santan. Nah, jadi step pertama itu kita harus mengeksekusi si labu atau waluhnya dulu nih keluarga. Setelah labu dihaluskan hingga sangat-sangat lembut, lalu dicampurin deh semua bahannya. Gak ada yang ketinggalan ya keluarga, langsung masukin semua. Dan ternyata kakak-kakak Eva ini ada nyisain adonan untuk pembuatan stik labu nih. Oke deh, yuk keluarga, mari kita lihat proses penggilingan adonan camilan yang satu ini. Untuk pengadonan tuh Pian manual aja kah? Manual aja, pakai tangan. Pakai tangan lah. Biasanya berapa menitan? Berapa menit, Mas? Sekitar 10 tergantung 5 bahan yang menit kita ini supaya yang kita pakai. Ada misalnya kita ngadon 1 kilo itu bisa berapa ya, 2 jam ya lebih. Kalau kita bikin 1 kilo prosesnya yang sampai jadi seperti itu. Oh iya. Boleh ulun melihat bahan Pian mana? Eva yakin banget keluarga di rumah pernah lihat camilan yang satu ini deh. Soalnya cemilan stik kayak gini, yang panjang-panjang kayak gini nih, sering banget jadi cemilan buat nemenin kita nonton sinetron Ikatan Cinta, Hati yang Tersakiti, atau nonton drakor. Nemenin bikin tugas pun bisa banget kali ya. Nah, jadi keluarga, adonannya ini harus dibalurkan dengan tepung dulu, biar tidak lengket saat digiling. Oh iya, untuk penggilingan dari adonan labu ini menggunakan 2 langkah nih keluarga, alias 2 penggilingan. Yang pertama, adonan harus dihaluskan agar pipih terlebih dahulu. Kemudian setelah pipih, lalu dipotong menjadi kecil lagi untuk digiling kembali ke penggilingan yang sudah ada cetakannya. Wah, pantas aja ya bisa rapi kayak gini. Nah, setelah dicetak lalu dipisahkan agar saat proses memasak nanti tidak menyatu alias kada breket. Tipsnya adalah dengan ditaburi tepung. Nah, setelah selesai barulah kita masak. Untuk produksinya biasanya berapa Kak sehari untuk stik labu nih? Enggak kita menerima pesanan aja. Oh, jadi ini masih proses pesanan aja, nanti baru kita bikin. Biasanya kalau satu resep itu sekitar dapat berapa bungkus? 12 bungkus lah. Oh, berarti ini belum sampai pemasaran yang ganal kayak itu Kak? Belum. Ya, jadi kayak apa orang tahu dengan stik labu nih? Untuk saat ini toh? Memasarkan di online aja. Oh, Di online. online. Nanti kalau ada pemesanan baru kita bikin. Oh iya. Mulai tahun berapa Kak bola ini?
Resep stik labu. 2019. Oh 2019. 1000. Oh sebenarnya 1900 berapa kan? 2019. Kok nggak berkembang-kembang kan? Ini Bang belajarnya Bang dari mana awalnya? Dari pembinaan desa. Oh pembinaan Dari, desa. iya, dari PKK itu. PKK iya iya. Untuk proses masak ini harus dengan minyak yang sangat panas ya keluarga, agar hasilnya dapat lebih renyah dan kriuk. Jangan lupa juga untuk terus diaduk, oke? Untuk camilan yang satu ini, jujur Eva tadi sebelum tag kamera udah sempet nyoba sih. Cemilan yang satu ini renyah banget nih keluarga, kriuknya berasa benar. Oh iya, warnanya sendiri lebih kuning dari warna camilan stik biasanya. Eva yakin sih karena bahan dasar utamanya itu labu kuning, jadi ketransfer juga sama warna si stiknya. Menurut keluarga gimana nih? Nah jadi keluarga ini adalah stik labu yang sudah masak. Jadi, sudah Kak. masak. Ini untuk satu ini berapa harganya Kak? Berapa harganya? 12.000. 12.000 aja. Nah, jadi keluarga kalau misalkan penasaran kayak apa sih rasanya stik labu, bisa nih order kemana Kak? Ke Ibu Erni ini nomornya di sini 0813 46 34 0936 atau 0852 49 14 0823. Nah, kelebihan stik pian dari yang lain apa Kak? Stiknya dari labu, kan biasanya kan stik tuh stik dari stik bawang. Ini kan dari labu yang biasanya buat sayur, buat ini kita bikin buat cemilan, stik untuk cemilan keluarga, nonton TV, santai. Inovasi baru nih keluarga dan rasanya pun renyah. Ini dijamin renyah dan keluarga pasti akan makan tuh kada mungkin sedikit, pasti banyak kalau jadi ya Kak, kawan makan ya Kak. Santai-santai nonton TV, nyemil-nyemil. Nah, lo keluarga. Oke keluarga, kali ini usaha yang berbeda lagi, banyak banget usahanya di sini keluarga. Hari ini kita yang agak coklat. Nah, jadi di sini Eva sudah bersama dengan Ibu Mevi. Ibu Mevi. Vi ini atau Vi ini? Vi ini. Ibu Victor. Mevi. Nah, jadi Ibu Mevi ini di sini bikin Bu? Brownies jahe. Brownies kering jahe. Brownies kering jahe. Wow, jahe tuh ada embel-embel di belakangnya. Usaha yang keempat nih keluarga, Eva ditemukan dengan brownies kering jahe. Wow, cukup penasaran sih Eva dengan embel-embel jahe nih di belakangnya. Apakah bisa ya coklat dan jahe disatukan? Secara gitu kan, rasa dari keduanya itu berbeza sekali. Bersama Ibu Mevi, Eva akan kupas tuntas pembuatan camilan yang satu ini. Check it out! Untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan yakni coklat batang, tepung terigu, gula halus, telur, coklat bubuk, serta bubuk jahe. Coklat batangnya. Oh, jadi step pertama tuh ada melelehkan coklatnya dulu lah. Oke, terus Ditim tuh dulu. Coklatnya ditim sama, bukan direbus, bukan di apa ya maksudnya, bukan langsung ditim. Sistemnya ditim itu berarti dilelehkan kah? ini di atas air. Oh, iya. Terus tuh Terus habis itu telur sama gula halus di mixer. Jangan sampai ngembang, pokoknya bercampur aja. Habis itu masukin coklatnya sama minyak tadi. Diaduk pakai spatula aja, nggak usah pakai mixer juga nggak apa-apa. Terus tepungnya, habis itu sudah dimasukin seperti adonan ini, jadinya seperti adonan seperti ini. Nanti dicetak di cupcake. oh dibuat yang kecil-kecil lah. Langsung di cupcake-nya langsung ditaruh di oven. Yang oven langsung di oven aja. Kasih toppingnya mau almond, mau choco chip, Macam-macam lah. terserah. Wow, simple ya keluarga stepnya, nggak banyak. Ya, langkah-langkahnya sih kadang simple aja, bisa nih dicoba di rumah. Tapi meskipun simple-simple gini, kadang tenaga dan waktunya itu yang kadang kurang simple. Kebanyakan rebahan dan males geraknya. Nah, setelah menjadi adonan, lalu kita masukkan ke cupcake nih keluarga. Sesuai aja ya ukurannya. Di sini karena produksi Ibu Mevi ini brownies keringnya mini, jadi cupcake-nya juga mini.
Setelah dimasukkan ke adonan, barulah Eva dan Ibu Mevi kasih topping. Lalu tinggal di oven sekitar kurang lebih 30 menitan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam ini apa ngarannya? Cupcase. Setelah dimasukkan ke dalam cupcase nih keluarga, terus tuh kita topping atasnya terserah, hendak almond, hendak choco chip, hendak taro, hendak dan lain-lain lah gitu, sesuai selera keluarga aja. Terus tuh lalu kita apakan Kak? Habis itu di oven kurang lebih 30 menit lah. 30 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Iya, bujur. Dan biasanya pakai oven apa? Oven tangkring. Tangkring tuh apa ya? Oven yang di atas kompor. Oh, di kompor ya. Nanti keluarga setelah di oven hasilnya akan menjadi seperti iya. Tara tuh. Nah, untuk ini sendiri nih Ibu Mevi, kenapa Pian tuh ambil tema jahe? Ini sambil ngerasain nggak? Ya, ini inovasi dari ibu-ibu PKK dan Asmantoga ya. Soalnya mau memberikan produk dari hasil kebun di Asmantoga. Salah satunya ya jahe. Jadi kami inovasi bikin brownies rasa jahe ini. Ya, mudah-mudahan bisa buat daya tahan imun pemakannya ya. Tapi untuk rasa sendiri nih keluarga, memang jahenya agak lebih dominan daripada coklatnya, karena biasanya kan brownies itu dominan dengan coklat nyoklat banget tenan. Tapi di sini yang dominan itu jahenya. Ini unik sih menurut Eva. Dan Eva berharap ini adalah kekanakan yang ketujuh juga, Bu. Ada sih, cuma ini nggak banyak sih kekanakannya. Soalnya agak pedes-pedes. Oh iya betul. Gimana tuh? Tapi kalau yang brownies yang biasanya itu banyak yang suka tuh, anak kecil. Nah, untuk ini berapa isinya, Bu? Atau ada timbangannya? Enggak, ini satu bungkus sekitar 10. Untuk ini satu bungkus ini berapa harganya? 10.000. 10.000. Bisa dipesan di nomor 0852 4914 0823 atau 0813 4634 0936. Nah, itu dia keluarga produksi brownies dari Ibu Mevi. Cuma 10.000 doang, dan ini produksinya beda dari yang lain karena browniesnya tuh jahe. Next, masih ada produk satu lagi nih usaha kita yang akan kita lihat. Pak. Nah, jadi ini adalah usaha selanjutnya. Kita akan membuat apa, Kak? Kunyit asam, Susu kedelai. susu kedelai, hijau. Kami ada 3 varian rasa. Oke, susu kedelai, Ini susu kedelai. susu kedelai juga, Jahe, serai, jeruk nipis. sama jahe, serai, dan jeruk nipis. Nah, keluarga. Wow, banyak kita hari ini lah. Sebelumnya lawan kakak siapa? Iva. Kak Iva dan Tias. Kak Tias, Kak Iva, dan Kak Eva. Hoi. Ternyata nih keluarga, di UP2K atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Desa Bindrang ini nih ada produksi 3 jamu loh. Tadi di awal kita sudah kenalan dengan jamu Bude. Sekarang ada lagi nih jamu-jamu yang lainnya. Yuk kita kenalan juga, kira-kira apa sih bedanya? Wow, ternyata tidak hanya jamu nih keluarga, ada juga loh susu kedelainya. Mari kita ngobrol dulu yuk keluarga. Itu kunyit asam. Kunyit asam. Kunyit asam itu apa bahannya? Kunyit, Asam Jawa, asam Jawa, sama sirih, sirih, gula merah. dan gula merah. Udah 4. Kunyit, asam Jawa, sirih, dan gula merah. Tambah jahe sedikit. Nah, dikit aja, dikit bener keluarga. Nah, untuk ini tadi yang ada jeruk nipisnya lah. Apa tadi ngarannya? Jennifer. Jahe, sirih, jeruk nipis peras. Jeruk nipis peras. Ini minuman Jennifer, Banyai. Jennifer.
Untuk pembuatan susu kedelai ini ternyata simpel sekali loh keluarga, bahannya hanya memerlukan biji kedelai, garam, gula. Udah. Untuk pembuatannya sendiri kayaknya lebih simpel sih. Kayaknya ya. Yuk kita dengar penjelasan Kak Tias. Susu kedelai. Untuk susu kedelai apa aja nih bahan utamanya? Kalau susu kedelai bahannya pasti kedelai lah. Oh, sudah pasti kedelai. Kedelai, garam sama gula sudah. Oh, susu kedelai, garam, dan gula. Oh, wow. Cukup 3 bahan. Oh iya, simple lah. Untuk susu kedelai nih, ini ada beberapa warna. Ya, untuk pembuatannya tadi kayak apa dulu? Kedelainya itu direndam paling sedikit 6 jam. Wow, 6 jam. Oh, paling Karena sedikit kalau lah. kurang dari 6 jam susunya kadang mau keluar. Hah? Kalau lebih dari 6 sampai 7 jam itu nanti jelek hasilnya. Oh. Jadi 6 jam itu. 6 jam sampai 7 jam lah. Ini amun misalkan direndam ini akan lebih Membesar ukurannya. Membesar. Nah, melunakkan untuk di blender. iya. Kalau sudah direndam dia apa lagi? Sudah direndam dicuci aja, nggak usah dikupas kulit arinya nggak apa-apa. Oh ya. Ya, karena itu memang aroma kedelai kan memang bau tanaman ya. Iya, iya, Jadi biar nggak apa-apa aja. Jadi langsung di blender, nanti disaring pakai itu kain, terus baru direbus. Kalau sudah hampir mendidih baru dimasukkan garam sama gula pasir. Oh, direbus itu berarti sari yang sudah diperas lah. Iya. Oh, itu hanya di Campur garam sama gulanya. untuk takarannya menyesuaikan ya lah. Feeling, Iya, feeling. Untuk rasanya sendiri nih apa aja? Karena awalnya sebelumnya tuh kan kami hanya pakai yang original. Ini berarti yang original lah? Iya, yang putih yang original. Habis itu konsumen ada yang memberi ide, gimana kalau dikasih rasa biar anak saya suka. Oh iya. Gitu. Jadi dicobalah rasa strawberry sama melon. Oh jadi Sesuai request konsumen oh biasanya. iya. Tapi sejauh ini udah ada berapa rasa? Ini yang paling bestseller. Bestseller Ada lah. paling 1-2 yang minta jahe. Jahe itu. Oh, kedelai jahe berarti lah. Iya. Coklat ada loh, coklat. Dulu ada tapi sekarang udah enggak. Oh iya, berarti ini yang Paling 3. kopi ada yang pernah. Oh, kopi ada juga. Keren. Wow, ternyata nggak cuma rasa original loh keluarga. Mereka juga punya rasa-rasa yang lainnya juga. Nah, penasaran nggak sih? Susu kedelai ini sebenarnya manfaatnya apa aja? Kakak Tias kasih tahu kita dong. Kalau untuk susu kedelai itu manfaatnya satu untuk buat yang alergi susu. Itu Susu sapi yang iya. Susu sapi. Jadi kan pakai susu itu. Terus untuk bisa menambah nafsu makan juga, menambah berat badan anak. Oh iya. Melancarkan ASI untuk ibu yang menyusui. Nah, Tapi itu tentu bisa juga dikonsumsi dengan yang rasa-rasa aja ya lah. boleh. Kunyit asam atau kuis semirih yang merupakan produk jamu kedua di tempat ini nih keluarga. Untuk bahannya sendiri nih ada kunyit, asam jawa, sirih, serta gula merah dan sedikit jahe. Untuk pembuatannya kurang lebih sama sih dengan pembuatan jamu di awal. Kuis semirih ini biasanya kita sebut dengan beras kencur nih keluarga. Siapa di sini yang senang sama beras kencur? Tentunya manfaatnya beragam dong ya. Ininya dicuci dulu Mbak lah. Ini tadi kunyit bujur lah. Kunyit tadi dikupas, dicuci, terus Di blender, kami di blender. di blender. Langsung kita campur sama asam jawa. Asam jawanya tadi di kacang jawa, diambil sarinya berarti lah. Oh ya, terus Direbus Pakai gula habang. sama gula habang. Nanti kalau sudah hampir mendidih baru dimasukkan sirih. Tidak Oh, boleh langsung dicampur soalnya. kenapa itu? Oh, Merusak, cita rasa berarti lah. merusak kandungan sirihnya juga. Oh, iya. Oh, hanya tahu. Iya. Berarti tinggal didinginkan lalu dibuat ke botol. Iya. Oh iya, simpel berarti lah. Iya. Nah, Produk jamu ketiga dan terakhir nih adalah Jennifer, jahe serai dan jeruk nipis peras. Untuk pembuatannya pun gak jauh beda nih keluarga, simple sekali. Sama aja sama kayak kunyit ini. Ini dicuci, dikupas bersih. Habis itu direbus pakai gula habang, serai, gula pasir. oh berarti sama tadi lah keluarga. Wah, prosesnya tuh sama kayak pengolahan jamu tadi lah, anggapannya dibersihkan dulu, di blender, cuci dan lain-lain. Baru diperasin ini. Kalau sudah mendidih, Jeruk nipis. kalau sudah hampir dingin, Oh, kalau misal berarti kalau misalkan ini di akhirnya tuh sirih, baru sirih. kalau ini Akhirnya jeruk nipis. Oh ya. Nah, untuk khasiat dari kue
Semirih. Kuis semirih dan Jennifer ini apa, Kak? Nah, kalau untuk kuis semirihnya itu kan nyata kunyit itu manfaat pertama untuk melancarkan haid, Iya. ya, mengurangi nyeri haid, mengurangi bau badan. Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga pasti tahu manfaatnya untuk ya itu merapatkan itu. Ya. Nah, Jennifer ini juga banyak khasiatnya nih keluarga, bermacam sekali. Salah satunya adalah detox tubuh. Wow, keren sekali. Eva suka sih sama Jennifer ini, soalnya pas banget buahannya ay. Bagi buahan pian yang K7 tiap hari mengeluarkan suara yang kada mengaruan. Alilililililili. Nah, untuk menjaga suara buahan pian supaya kada habis, kawa minum ini. Buahan pian yang batukan di musim pancaroba kali ini juga pas benar nah mengonsumsi ini. Selain itu harganya pun juga terjangkau. Boleh spill dikit nggak sih harganya kakak-kakak? Minum obat bisa dicoba pakai itu. Itu bisa diangetin. Kalau mau dingin bisa juga. Tapi tentunya untuk meminum semua minuman ini harus dikocok terlebih dahulu kah? Sesuai selera aja. Sesuai selera aja lah. Kalau untuk apa susu kedelainya kada usah. Oh ya, kada usah. Oke. Produksi sehari berapa nih? Biasanya Kalau untuk satu hari penjualannya antara 20 sampai 30 botol. 20. Satu hari. Untuk harganya untuk yang susu kedelai dulu deh. Susu kedelainya harganya 10.000. Kalau untuk kunyit sama jahe serainya harganya 12.000. Oh, jahe serai berarti ini juga kah? Oh, jadi untuk susu kedelai nih keluarga ini harganya 10.000 saja. Ini yang bervariasi jual kalah berasa. Dan untuk yang dua ini 12.000. Dengan harga yang murah, Buan Pian sudah kawa mendapatkan kesehatan yang melimpah. Woi. Dan ini Mbak, kami menginovasikan bagaimana anak muda mau minum. Oh iya benar. Karena rata-rata anak muda tuh nggak jarang mau minum jamu. Nah, jadi kami buat jangan terlalu pekat. Terus rasanya itu seger. Kalau dicampur es batu enak. Iya. Minimal kalau ibaratnya kita nongkrong tuh wah enak aja dipakai minum dikonsumsi. Gitu. Jadi kada cuma ngopi-ngopi maseh. Nah, kita juga jamu-jamu maseh. Oh iya. Untuk pemesanan nih bisa melalui apa? Bisa melalui WA, WhatsApp, Instagram ada juga. Oh, boleh disebutkan deh. Kalau Instagramnya @asmantoga.tkkbindrang. Ini untuk semua produk lah. Iya. Iya. Kalau untuk WhatsAppnya Iya, boleh. 0822 91482009 dan bisa ke nomor satunya 0878 1046 8123. Nah, itu dia. Nah, keluarga, jadi itu tadi nih. Eva sudah melihat berbagai macam usaha di Bindrang kali ini. Banyak usahanya lah. Dan menurut Eva ini keluarga harus terinspirasi sih. Karena dengan pembuatan yang simple, kawa menghasilkan cuan untuk keluarga di rumah. Dan kalau ini tadi kan ada pembuatan dari labu, jahe, terus jamu-jamuan dan segala macam tanaman obat ya lah. Nah, itu bisa banget untuk menyehatkan dan menyegarkan kebugaran keluarga di rumah. Apalagi ini musimnya musim panas, musim ya perubahan cuaca lah. Jadi Eva harap keluarga bisa terinspirasi dan tetap semangat untuk memulai usaha keluarga. Oh ya, buat keluarga di rumah yang mungkin punya usaha dan berminat untuk kita liput, untuk sharing pengalaman hidupnya ataupun yang lainnya, hal-hal menarik lainnya, bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke keluarga, sampai berjumpa di ragam usaha berikutnya. Bye-bye!